Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, sahabat Sobi dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel saya, Anomaly Sniper. Oke, langsung saja. Di video kali ini saya mau berbagi tips cara cloning laras atau tutorial cara cloning laras ya guys. Cara saya cloning laras. Caranya cukup sederhana, mudah dengan alat yang sederhana juga, tapi hasilnya memuaskan ya guys. Alat-alatnya yang saya gunakan itu tidak rumit-rumit untuk ditemukan di rumah kalian atau di sekitar rumah kalian. Jadi 3 hari yang lalu saya coba cloning laras senapan saya sendiri guys dengan cara manual, dan hasilnya sangat memuaskan ya guys. Jadi akurasinya bertambah. Jadi sebelumnya masih banyak yang meleset, kalau sekarang sudah lumayan memuaskan hasil akurasinya guys. Jadi ini dia hasil cloning laras saya yang kemarin, yang 3 hari lalu. Oke, untuk alat-alat yang saya gunakan, alat utama ya ini dinamo. Ini dinamo saya ambil dari, maksudnya dinamo pemutar kaset tape ya guys, tape yang sudah tidak dipakai. Jadi saya ambil dinamonya. Terus ini ada kertas pasir atau kertas amplas nih yang kasar, ukuran 180. Terus ada yang agak halus, ini ukuran 400. Yang terakhir yang paling halus, ukuran 1200. Ini untuk finishingnya ya guys, untuk polesnya supaya rapi, supaya halus. Terus ini saya pakai, ini ada lem, pakai lem. Untuk lem ini nanti karena saya pakai dinamo ini harus ada power supply-nya guys. Jadi di sini saya gunakan cas HP yang sudah tidak terpakai. Ini cas HP Nokia guys. Kalau kalian di rumah nggak punya cas HP Nokia kayak gini, bisa juga pakai cas yang gini. Karena kebanyakan kalau sekarang banyak ikut cas yang gini, cas yang pakai kabel data begini. Jadi ini caranya. Nah, ujungnya ini kan ada di dalam sini kan ada 4 kabel. Jadi diambil yang dipakai kabel warna merah dengan hitam. Ini di sini listrikannya. Jadi kita coba power supply-nya pakai listrik langsung. Jadi kalau kalian mau pakai baterai juga bisa, cuman kalau pakai baterai kan dayanya terbatas, terus mesti dibeli lagi. Kalau pakai ini hemat biaya. Langsung tes di sini saja, di kutub positif, dan ini sembarang. Kan jadi dayanya ini nggak terbatas. Kalau pakai baterai dayanya terbatas.
lihat, mantap kan. Jadi di sini saya pakai yang cas Nokia saja teman-teman, karena kabelnya lebih panjang supaya enak nanti pakainya, nggak ribet. Jadi selain itu saya alat-alatnya juga ini. Nah, untuk buat ininya, bahannya itu saya pakai dari ini, pipa pulpen ya, pipa tintanya pulpen. Jadi ini ada baut skrup, saya pakai baut skrup ini. Jadi ini karena sudah saya lem, jadi sudah lengket dia di sini, yang bisa dilepas. Jadi saya contohkan cara membuat mata crowningnya. Jadi ini baut skrup, tapi ini baut skrupnya agak besar, nanti kalian cari yang kecil ukuran begini, disesuaikan lah. Dan agak besar, tapi bisa juga bikin besar. Jadi ini tinggal diputar sini saja di pipanya itu. Nah, kan begini. Nah, dia jadi begini kan, nanti tinggal dipotong. Jadi ini pemilihan pipet tinta pulpennya harus disesuaikan dengan besar as ini. Intinya dia bisa masuk di as ini, as dinamo ya. Itu tinggal kalian taruh, kalau sudah dipotong kalian taruh lem di dalam pipanya, terus dimasukkan ke as ini ya, supaya kuat, supaya nggak dol as ini. Jadi ini sudah saya lem, jadi kuat. Nah, untuk bikin mata crowningnya, untuk pengamplasan, jadi caranya gampang banget. Jadi ini kita pakai yang paling kasar dulu. Ini yang ukuran paling kasar, ini paling kasar. Jadi saya pakai yang ini, ukuran 180. Gampang banget kalau bikinnya, tinggal digunting. Setelah digunting begini, kita tinggal taruh lem. Jadi tekan sebentar. Kasih begini ya guys, supaya nantinya dia permukaannya itu menjadi bercembung. Nah, kalau sudah tertempel begini, tinggal digunting lagi, dibentuk. Nah, ini sudah jadi
untuk mata crowningnya. Jadi modelnya begitu. Sini jadikan. Ini karena ini saya sambung dulu ya teman-teman di power supply. Jadi untuk kutubnya ini sembarang guys. Jadi kutub positif negatifnya sembarang. Kalau dinamo begini sembarang dia. Tinggal di supaya nggak ketemu kutub positif dan negatifnya. Jadi di sini saya pakai kan on off nya, saya bikinkan on off supaya lebih gampang untuk menghidupkan. Nah, ini hidup ya. Ini saya pakaikan on off di sini supaya gampang. Bisa juga kalau teman-teman nggak mau pakai on off, tinggal dicabut dari sini, dari coknya, tinggal dicop, sudah selesai. Lalu saya memakai ini. Jadi ini sudah selesai. Langkah berikutnya, nah ini ada laras, laras tidak saya pakai. Ini laras bawaan senapan saya mau contohkan di sini karena kemarin sudah saya laras senapan saya sudah saya crowning. Jadi di sini saya mau crowning ini. Jadi saya hidupkan dulu. Nah, ini sudah hidup. Di caranya gampang banget. Oke. Jadi caranya gampang banget ya teman-teman. Tinggal di crowning pas di lubang larasnya. Jadi ini mesti lurus ya, harus pas di lubangnya supaya hasil crowningnya lebih bagus dan lebih rapi. Jadi untuk crowningnya jangan terlalu ditekan ya teman, karena cuman pakai dinamo begini kan kekuatan putarannya tidak terlalu kuat. Beda dengan pakai bor ya teman-teman. Kalau pakai bor listrik kan lebih kuat putaran, tapi bagusnya kalau pakai alat begini untuk resiko cacat larasnya lebih kecil ya teman-teman. Resiko cacatnya lebih kecil karena alatnya gampang dikendalikan. Jadi ini saya kasih rapi pinggirannya dulu teman, supaya lebih kilat terus bagus kelihatan. Jadi kalau mau crowning larasnya masih di senapannya bisa juga teman-teman, karena ini kebetulan larasnya sudah terlepas. Nah, lumayan ini sudah agak rapi kelihatan, sudah mengkilat walaupun alatnya sederhana, tapi hasilnya ini luar biasa. Ini masih langkah awal ya teman-teman. Jadi ini crowningnya pakai amplas yang paling kasar dulu. Jadi ini sekedar contoh ya teman-teman. Kalau kalian mau hasil crowningnya lebih dalam, silakan kalian crowning lebih lama dengan amplas yang paling kasar tadi. Jadi ini saya tidak kasih terlalu dalam karena takut lama jadinya.
Ini saya contohkan saja. Tapi di sini saya mau kasih rapi juga supaya teman-teman bisa lihat hasilnya, hasil crowningnya, walaupun hanya menggunakan alat sederhana. Ini kayaknya sudah lumayan lah. Oke. Jadi kalau teman-teman mau crowning lebih lama supaya hasilnya lebih dalam, jangan lupa mata crowningnya ini harus diganti atau amplasnya ini harus diganti-ganti, karena tentunya habis bagian kasarnya itu. Cara gantinya gampang banget, tinggal dilepas dari lemanya. Jadi ini tentunya masih ada bekas lem ya teman, tapi ini nggak usah Tinggal kita kasih khawatir, gampang banget untuk kasih hilangnya. Tinggal kasih menyala ulang, terus pakai ini, pakai pisau, tinggal bersihkan kayak begini aja, gampang. Jadi kita bentuk lagi seperti bentuk awal bolt skrupnya itu, supaya bentuk roundingnya juga tidak berubah nantinya, tetap berbentuk kembung. Oke. Nah, sudah kembali normal ya bentuknya. Jadi langkah kedua ini pakai amplas yang agak halus dari yang pertama supaya hasilnya lebih rapi, karena tentunya hasil crowning yang awal menggunakan amplas yang kasar tersebut pasti ada hasil-hasil goresan yang kasar terus dalam. Jadi ini kita rapikan dengan ini supaya hasilnya sempurna, sama seperti dari awal kita bentuk dulu, kita bikin mata crowningnya, tinggal kita bentuk. Jadi kalau teman-teman mau hasil crowningnya lebih dalam, silahkan crowning pakai amplas kasarnya lebih lama, tapi sama saja tahapannya. Kalau sudah teman-teman dapatkan hasil yang sesuai dengan keinginannya teman-teman, tinggal ikuti langkah kedua ini, pakai amplas yang agak halus supaya hasilnya sempurna. Ini kita amplas lagi, harus presisi ya teman-teman, harus pas di lubangnya itu. Kalau udah langkah kedua begini pasti sudah mulai kelihatan hasilnya, sudah mulai rapi sudah. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mau crowning laras senjatanya teman-teman, jadi tidak perlu dilepas larasnya, langsung di crowning di senjatanya juga bisa. Nah, kayaknya sudah boleh nih. Jadi kita lanjut ke langkah ketiga, yakni finishing. Mantap, lumayan lah. Itu biasa kita bikin dulu mata crowningnya. Jadi ini amplas yang paling halus, ukuran 1200 saya pakai tuh. Tinggal dilem lagi, terus dibentuk. Jadi walaupun hanya menggunakan alat sederhana, yakni dinamo begini. Kalau ini saya pakai dinamo pemutar kaset tape ya guys. Kalau teman-teman cari dinamo lain juga tidak masalah, banyak kok dinamo yang begini.
misalnya dinamo mainan anak-anak, mobil-mobilan itu bisa juga. Penting dinamo kecil begini. Jadi kita lanjut. Oke, di langkah terakhir ini finishingnya saya taruh minyak ya, taruh ini, supaya hasilnya lebih mengkilap. Jadi polesnya pinggirannya dulu dipoles. Baru tengahnya. Kalau udah begini pasti rapi sudah. Apalagi pakai amplas yang paling halus begini. Dan pastinya mengkilap. Jadi tinggal kita sesuaikan saja teman-teman. Kalau kiranya sudah mengkilap berarti sudah jadi hasil cloningnya. Jadi ini sudah jadi, tinggal kita lap bekas minyaknya. Oke, inilah hasilnya teman. Rapi kan. Mantap. Jadi untuk lihat hasilnya halus tidaknya, kita pakai ini cotton bud. Jadi kita tes pas di lubangnya, kita tarik begini. Kalau masih ada yang tersangkut kapasnya begitu maksudnya, berarti belum rapi. Kalau ini mulus keluarnya, berarti ini sudah rapi. Kita tinggal tes sendiri. Oke, jadi inilah hasilnya dari crowning manual dengan alat yang sederhana, tapi hasilnya sangat memuaskan. Mantap. Sekali lagi ini hanya contoh. Jadi ini saya crowning tidak terlalu dalam, tapi ini sudah lumayan rapi, sudah nampak juga hasil crowning. Jadi kalau teman-teman mau lebih dalam crowningnya, silakan teman-teman amplas lebih lama supaya hasilnya memuaskan. Jadi mantap. Jadi walaupun cuma pakai alat begini, ini alatnya, tapi hasilnya sangat memuaskan. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah mau nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Salam satu laras.